Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan Kak Pinkan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jadi sebelum kita memulai ibadah IMPA secara online, kita menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir dengan tidak kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita bermazmur, kita menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa
salam. Adik-adik, kita akan bermazmur. Disiapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan buka Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu adik-adik? Kakak ulangin ya, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya ya adik-adik. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan rimba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Dea ajak adik-adik semuanya berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang cerah ini. Tuhan, kami tadi memuji memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian, dan saat ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Tuhan, layakkan dan mampukan setiap kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati supaya adik-adik boleh duduk dengan diam dan mendengarkan firman Tuhan, dan mampukan layakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Amin, terima kasih. Nah adik-adik, kita hari ini belajar tentang Yusuf. Kira-kira seperti apa ceritanya? Yuk kita lihat video singkat ini. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun,
jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, adik-adik tadi sudah pada mendengarkan ya dan melihat video singkat sama persis dengan apa yang sudah kita baca tadi dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Nah, di ayat Kak Dea bahas bagi dua bagian ya. Yang pertama ayat 1 sampai 2. Itu menceritakan tentang kisah Yusuf bersama dengan orang tuanya yaitu Yakub dan Rahel. Mereka menetap di tanah Kanaan bersama dengan 4 orang kakaknya Yusuf ya. 4 orang itu bernama Gad, Asher, lalu dan Naftali. Mereka tinggal di tanah Kanaan. Sejak usia muda, Yusuf itu sejak usia 17 tahun adik-adik, Yusuf sudah membantu ayahnya dan kakak-kakaknya. Mereka sama-sama nih membantu ayahnya untuk menggembalakan domba dan kambing. Tuh. Nah, sebagai seorang adik ya, Yusuf itu berani loh menyatakan kebenarannya tentang kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Yusuf melakukan berani untuk menyatakan kebenaran dengan cara apa? Yusuf menyampaikan kepada bapaknya, si Yakub, tentang kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Bukan hal yang mudah adik-adik ketika seorang adik mau dan berani untuk menyatakan kebenaran. Ya, nggak mudah untuk melakukan itu bagi seorang Yusuf karena dia seorang adik gitu ya. Nah, dia harus menghadapi kakak-kakaknya sendiri nih. Nah, tapi dari kisah Yusuf ini kita belajar untuk berani berkata dan melakukan yang benar di tengah tantangan yang dihadapi. Jadi Yusuf ini menyampaikan pada ayahnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Kira-kira kalau Yusuf melakukan berani untuk berkata dan bertindak benar, kira-kira kalau kita mau jujur, apakah kita hidupnya enak-enak aja? Kayak si Yusuf ini, dia punya kakak, tapi dia harus berani untuk ngomong sama bapaknya si Yakub ini kalau tindakan kakaknya itu nggak benar gitu. Nah, kalau kehidupan sehari-hari pasti adik-adik pernah nih mengalami atau menjadi anak yang pernah mungkin berbohong, lalu ketahuan sama papa mamanya, atau secara nggak langsung adik-adik mengakui kebohongan itu ke orang tuanya atau ke teman berbohong gitu ya. Pasti pernah berbohong ya, pernah berbohong, tapi itu tindakan yang tidak benar yang adik-adik harus hindarkan, bahkan jangan dilakukan lagi. Karena kita harus menjadi anak-anak yang apa? Kira-kira ayo. Ya, anak-anak kesukaan Tuhan, yaitu berani berkata benar dan harus jujur. Nah, adik-adik lihat ya video singkat ini tentang kejujuran. Yuk. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama.
lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika, anak mama memang hebat. Selalu siap membantu mama kapanpun. Iya Mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Mah. Ya udah, iya mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Mah. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. Tadi adik-adik sudah melihat semua ya tentang yang seorang mama minta tolong sama anaknya namanya Dika. Minta tolong karena mamanya mau bikin kue, tolong belikan bahan-bahan kue. Dika dikasih uang sama mamanya 100.000. Dia belanjakan. Nah, habisnya itu hanya 60.000. Tapi kan kalau 100.000 dikurangi 60.000 kembalinya 40.000 nih. Nah, di tengah jalan Dika bilang, wah, kembalinya banyak banget nih. Kalau misalnya aku ambil sedikit, pasti mama nggak tahu. Nah, sampai di rumah ternyata Dika berbohong sama mamanya. Mah, ini belanjanya mah. Uangnya mama kan 100.000. Tadi belanja itu habisnya 80.000 aja mah. Jadi kembali 20.000. Nah, pada saat saat Dika kembalikan uangnya ke mamanya bilang, terima kasih Dika, sudah menjadi anak yang baik, mau menolong mamanya. Nah, di situ Dika merasa bersalah nih. Aku kok bohong sama mamaku ya? Merasa nggak enak hati gitu kan, karena dia sudah berbohong. Padahal dia berbohong, mamanya tetap memuji dia kalau Dika ini anak baik. Sampai akhirnya karena perasaan bersalahnya Dika akhirnya jujur sama mamanya. Maaf ya Ma, aku berbohong. Tadi kan harusnya uangnya itu kembalinya 40.000 Ma. Habisnya hanya 60.000. Nah, dari kisah itu tadi, mamanya memaafkan Dika karena Dika mau menjadi anak yang jujur. Itu juga yang harus adik-adik dan Kak Dea pelajari, bahwasanya kita nggak boleh bohong. Kita belajar dari usia kecil ini adik-adik ya, belajar untuk menjadi anak yang jujur, berkata jujur dan berkata benar. Gak gampang memang, tapi kita harus belajar ya. Oke, lanjut ya. Nah, ayat yang ketiga dan keempat itu menceritakan tentang apa adik-adik? Itu menceritakan tentang kebaikan Yusuf. Artinya Yusuf itu mendapatkan perhatian. Ya. Yusuf itu merupakan anak kesayang. Karena Yusuf itu dia berani berkata benar dan bertindak benar ya. Yusuf ini sangat disayangi oleh Yakub gitu ya. Nah, melalui itu semua ditunjukkan dengan apa? Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah, jubah maha indah dari ayahnya Yakub gitu ya. Nah, jubah itu berbeda dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya Yusuf. Nah, jubah maha indah, bisa dibayangkan ya, jubah yang sangat bagus. Nah, Yusuf dikasih jubah sama bapaknya si Yakub gitu ya, namanya Yakub bapaknya. Nah, jubah itu dengan yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf gitu ya. Nah, adik-adik akhirnya apa yang terjadi? Kakak-kakaknya Yusuf benci, iri sama apa yang diterima oleh Yusuf. Yusuf ini dapat jubah yang bagus, yang indah gitu ya. Di zaman dulu itu kalau dapat jubah itu sesuatu hal yang bagus adik-adik, yang jubahnya itu karena bagus, berbeda dengan jubah atau baju yang dipakai pada saat itu, karena jubahnya itu sangat indah gitu ya.
Yusuf mendapatkan dari ayahnya. Nah, ketika mengetahui hal itu, kakak-kakaknya iri, benci sama Yusuf. Gitu. Benci, kakak-kakaknya benci. Gak cuma benci, kakaknya gak mau menyapa lagi si Yusuf gitu ya. Gak mau ngomong, gak mau ngobrol sama Yusuf, dan gak mau menyapa Yusuf, intinya seperti itu. Nah, kebencian seperti itu, kebencian kakak-kakaknya kepada Yusuf itu menunjukkan bahwa mereka telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, karena Tuhan gak menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak yang berbohong, menjadi anak yang menyimpan kebencian atau iri hati tuh. Nah, adik-adik, kira-kira iri atau benci itu perbuatan yang baik apa enggak? Nah, pasti udah tahu ya, iri, benci, bohong itu adalah tindakan yang tidak benar, yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Jadi dari sekarang, adik-adik dan Kak Dea, kita sama-sama belajar untuk nggak benci, nggak bohong, gitu ya. Sekalipun kalau kita mau jujur ya, misalnya kita mau berbuat jujur itu, mungkin ada yang nggak suka sama kita, itu nggak apa-apa, itu wajar. Tetapi jangan sampai kalau kita mau berbuat benar, orang nggak suka, lalu ya udahlah, nanti kalau aku jujur nanti aku nggak punya teman, karena kan teman-temanku nggak mau aku melakukan hal yang baik. Gitu. Jangan, tetap adik-adik nggak usah seperti itu. Tetap adik-adik harus berani berbuat baik dan berbuat benar, sekalipun adik-adik dijauh sama teman-teman. Karena apa? Tindakan baik, tindakan benar, perbuatan jujur, lalu tidak benci, tidak bohong, tidak melawan orang tua, artinya yang jujur, nurut sama orang tua, mau rajin IHMP, itu adalah anak-anak yang Tuhan sayang. Anak-anak itu adalah tindakan yang Tuhan sangat sukai, begitu. Nah, jadi adik-adik, kita hari ini mau belajar mengenai keteladanan dari seorang Yusuf untuk berani menyampaikan kebenaran. Tidak hanya menyampaikan, tapi bertindak yang benar. Ya, seperti tadi, Yusuf menyampaikan kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Yusuf sampaikan kepada bapaknya, namanya Yakub. Nah, kemudian tindakan beraninya Yusuf, tindakan benarnya Yusuf apa? Ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas dengan bencian, tapi Yusuf mengampuni mereka. Sekalipun Yusuf gak disapa sama kakak-kakaknya, gak diajak ngobrol, dibenci, tapi Yusuf tahu kalau anak Tuhan itu tidak boleh kalah dengan kejahatan, tidak boleh membalas kejahatan, tidak boleh benci, tapi tetap berani menyatakan kebenaran sekalipun ada yang gak suka, seperti itu. Nah, adik-adik, mari kita belajar ya, sebagai adik-adik layan yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik harus berani berkata dan berbuat yang benar ya, karena hal inilah yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan inginkan untuk adik-adik sejak saat ini, gitu ya. Karena kalau kita mau berani berkata dan berbuat benar, maka nanti adik-adik terlatih dari kecil sampai nanti ketika besar boleh menjadi anak yang bijaksana, seperti itu. Nah, adik-adik, karena itu mulailah melakukan hal-hal yang sederhana untuk menjadi anak yang berani berkata dan berbuat benar. Ya, antara lain apa? Adik-adik rajin IHMPA, jujur. Seperti tadi Dika yang awalnya dia bohong, akhirnya dia merasa gak enak nih sama mamanya, akhirnya dia jujur sama mamanya, gak bohong. Dan satu lagi, adik-adik jangan lupa untuk tidak boleh mengejek teman atau menghina orang lain ya. Nah, ingat bahwa Tuhan menginginkan kita, adik-adik dan Kak Dea, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya dengan berkata dan berbuat yang benar. Yuk, mari kita sama-sama menjadi sosok seorang seperti Yusuf ya, yang berani menyatakan kebenaran, gak cuma berani mengatakan, tapi juga berani bertindak benar. Terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan,
Ajar kami untuk menjadi sosok seorang Yusuf, di mana di usia sangat mudanya dia, Yusuf mau berani untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun ketika kita mau menjadi benar atau kita berkata dan bertindak benar, mungkin ada orang yang gak suka dengan itu Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau belajar menjadi, mau meneladani seorang Yusuf. Tuhan berkati pimpin kami, supaya kami boleh jadi anak yang selalu jujur, takut akan orang tua, menghormati sesama kami, teristimewa kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjadi Yusuf. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang dibawakan sama Kakak Layan. Semoga bermanfaat ya adik-adik firman Tuhannya. Sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Kita siapkan dulu persembahannya. Kalau sudah disiapkan persembahannya, kita menyanyikan lagu Aku bawa dan berikan. Ya adik-adik. Adik-adik tadi sudah memberi persembahan ya. Nanti persembahannya dititipkan sama mama papa ya adik-adik untuk kasih ke gereja. Nah, kita akan berdoa untuk persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, baru saja kami memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberinya Tuhan, dan berguna untuk gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah IMPA, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ya adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri IHMPA pada minggu hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk IHMPA di hari Minggu ini. Kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, kiranya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepekan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, aktivitas kami, orang tua kami. Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaan, pelayanan mereka, bahkan usaha mereka. Tuhan memberkati. Berkati kami yang sekolah Tuhan, ada yang sudah tatap muka, ada yang kami masih online. Tuhan berkati supaya kami selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kami boleh tetap sehat, kuat, dan menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu Tuhan. Berkati orang tua kami dalam mereka bekerja sehari-hari. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami, orang tua kami, kakak adik kami, opa oma, tante om, saudara-saudara kami, teman-teman kami mau serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami selalu dimanapun kami ada dan berada. Tuhan,
Meskipun di tengah pandemi ini, izinkanlah kami boleh selalu bersyukur dan bersukacita untuk setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga boleh selalu menjaga, mengikuti patuh atas protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di IHMPA berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa dimanapun adik-adik berada, kalau nggak penting-penting sekali jangan keluar rumah. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.